selamat malam buat penonton dari kanal YouTube Jogja Homecoming. Kami mencoba buat ini nih rencananya aktivasi YouTube biar enggak videonya cuma 3 aja, kayaknya 3. Yang satu yang terakhir rock komentari kemarin, yang titik balik. Tapi kan ini biar ada aktivasi-aktivasi, ya kita mencoba untuk bikin video baru. Kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu yang ada di rock komentari kemarin. Ada Mas Momo. Selamat pagi Mas. Oke. Sorry ya ini mengganggu waktunya ya. Udah jam 12 enggak lah kalau. Santai kan ini di rumah ya? Santai. Ini ada Mas Momo kita. Ya sebenarnya mengganggu, cuma ya mau nggak mau aku bilang santai gitu. Karena nggak mungkin juga kalau aku bilang nggak santai gitu. Iya. Enggak, kalau kita cancel aja nih. Oh. Pembawa acaranya mutungan ngel. Ya, oke. Iya, kita mau ngobrol sama Mas Momo santai. Kesibukanmu apa sih Mas? Aku kemarin stalking Instagrammu. Stalking Instagrammu kok nggak ada aktivasi apa nih? Kayak kemarin kan sempat naik gunung lagi ya? Gini, ini banyak banget ditanyain orang. Mas, kenapa sih jarang posting? Jadi kan sekarang kan mungkin Instagram tuh udah jadi satu posting Instagram. Tiap makan apa posting, datang kemana posting, lihat ini posting, orang tabrakan posting. Aku mungkin bukan tipe yang kayak gitu lah. Jadi kegiatanku sebenarnya cukup sibuk sih, cukup lah ya, cukup sibuk ya istilahnya. Aku tidur sehari itu aja maksimal itu 6 jam, 5 sampai 6 jam. Teratur itu ya, udah mesti kayak gitu loh. Jamnya udah segitu memang. Karena memang aku bangun tidur udah pasti depan komputer, ngurusin kerjaan dan lain-lain. Jadi memang aku jarang banget posting. Satu lagi ya, ini mungkin urusannya sama branding ya. Karena suka nggak suka juga. Memang mungkin seru gitu. Tiap kita akhirnya, apalagi kalau misal kayak public figure lah sekarang rata-rata gitu, selebgram rata-rata, semua serba diposting dan segala macam. Cuma pada akhirnya orang jadi nggak kerasa ada yang perlu dipertanyakan dari orang ini, karena kegiatan mereka per hari itu semua orang tahu, dan aku nggak suka kayak gitu. Aku tetap mempertahankan ada kayak hal-hal misterius gitu dari kehidupan yang memang aku sengaja nggak pernah share ke orang lain. Karena aku nggak suka. Aku mungkin cukup private ya, nyimpen semuanya, karena apa yang menurutku nggak perlu aku bagikan ya nggak aku share gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang kesibukan, aku bingung juga mau mulai dari mana ya. Pertama, aku produser musik. Audio engineer juga. Tadi ditanyain juga ya, termasuk sound design dan segala macam ya. Kalau yang memang harianku adalah aku kebetulan ada satu perusahaan di luar negeri yang memang bergerak buat bikin film-film animasi dan segala macam, dan aku divisi audionya. Scoring? Di scoring, efek, volley dan lain-lain. Itu yang utamanya di situ. Terus yang kantorku kedua itu di Jazz, Jogja Audio School. Aku ngajar di sana. Aku juga kadang beberapa proyekku aku garap di sana juga. Ya sehari-hari itu sih mungkin. Sehari-hari itu yang aku garap. Lebih banyak kehidupanku habis ke pekerjaan juga sebenarnya. Ya ke situ gitu loh. Selain itu, di luar itu barulah kalau misalnya ada beberapa yang tahu aku senangnya berpetualang dan segala macam, itu waktu-waktu luang lah kalau aku bilang. Kalau memang pas aku punya waktu luang dan aku memang, karena jujur gini ya istilahnya, setiap laki-laki itu pasti punya kenakalannya masing-masing gitu, kalau aku bilang ya. Ya kenakalanku itu gitu. Aku selalu akan cabut sendiri ke hutan, ya udah gitu loh istilahnya. Jadi nakalmu nggak nakal Mas itu Mas? Untuk beberapa orang mungkin itu enggak ya. Untuk beberapa orang mungkin itu, wah itu kan nggak nakal, itu positif ya. Tapi untuk beberapa orang itu juga sesuatu yang
cukup menakutkan kalau dilakukan gitu loh. Oke. Istilahnya cukup ekstrim gitu. Karena aku sering berangkat sendiri. Sendirian naik Asli gunung. sendiri ya, sendirian. Kadang yang kemarin terakhir pernah sampai 12 hari, dulu pernah sampai seminggu gitu ya. Kayak gitulah istilahnya. Emang banyak hal-hal yang kenakalan yang aku lakukan untuk sekarang ya itu sih. Nggak takut mati, Bos? Lah mati tuh kapanpun orang bisa mati sih aku pikir ya. Maksudnya kita jalan keluar cuma nongkrong misalnya tetek-tetek gitu segala macam disikat mobil modar. Iya, bener. Orang tidur keselak apa gitu modar gitu. Maksudnya mati itu bukan sesuatu yang menurutku harus ditakutin Ditakuti, sih istilahnya. Kalau mau mati ya mati aja lah gitu, istilahnya. Kesibukannya berarti setelah sebelum pandemi, setelah sebelum pandemi juga belum selesai. Masuk pandemi dan sebelum pandemi pun juga sama berarti Mas ya? Rata-rata orang pas pandemi kan sibuk WFH semuanya, work from home. Aku udah nggak tahu dari berapa tahun ya aku WFH. WFH ya. Jadi nggak ada pengaruh sebenarnya. Berarti Aku pandemi selalu nggak pengaruh sama kamu ya Mas ya? Iya, aku kerja di rumah karena satu kantorku di luar, kebetulan di luar negeri juga. Aku remote kerjaannya ya mesti aku ya kerjanya di ruanganku ini gitu ya. Memang itu terus gitu. Mau pandemi mau nggak pandemi, aku nggak nyebutnya pandemi sih ya. Aku nyebutnya plandemic ya. Pandemic. Ya. Oke. Jadi aku pikir nggak berpengaruh sih istilahnya. Gitu. Mungkin banyak sih gitu teman-teman di luar sana yang berpengaruh, yang sampai kehilangan pekerjaan dan segala macam gitu istilahnya. Ya aku anggap ini cukup menyedihkan lah ya, cukup menyedihkan. Tapi ada juga gitu loh teman-teman di luar sana yang memang ya pandemi atau tidak pandemi ya kehidupan harus tetap berjalan gitu. Betul. Aku yakin buat semua orang juga harusnya begitu sih. Oke. Naik gunung itu dari kapan Mas? Dari kamu SMA kok? Apa dari baru-baru ini? Kalau mau ditanya sejarahnya sih, waktu SMA aku ikut siswa pencinta alam. Oke. Sebenarnya. Pas di Pontianak? Pas di Pontianak. Walaupun itu nggak lama ya, nggak lama, sekitar setahun lebih lah kayaknya. Tapi kalau ditanya akarnya dari mana, akarnya udah jauh lebih lama lagi gitu loh. Karena lu almarhum papa itu seneng juga kegiatan yang sama gitu. Masuk hutan, ya maksudnya ngelihat hal-hal baru dan segala macam. Aku seingatku tuh dari umur 9 atau 10 tahun tuh udah sering diajak gitu ya. Dan aku udah dari umur segitu juga aku udah menikmati kegiatan-kegiatan di mana. Karena gini ya, pas waktu kecil aku masih ingat banget nih. Aku tidak menikmati ketika aku harus masuk ke taman bermain gitu, rame, riuh, ada suara ini, naik mobil-mobilan dan segala macam. Jujur aku kurang menikmati gitu. Karena dari kecil, aku jauh lebih menikmati ketika memang aku masuk ke hutan atau ke gunung atau pantai gitu, di mana aku memang bisa lari-lari, ngamatin pohon, ngamatin apa, itu aku jauh lebih nikmatin gitu ketimbang aku harus berada di sekitar orang banyak atau mungkin sekarang kayak misal di mall dan segala macam gitu. Aku nggak bisa nikmatin sama sekali gitu ya. Nah, dari situ berlanjut pas SMA terus memang salah satu kenapa aku yang jadi menarik ketika aku pindah ke Jogja terutama ya adalah memang karena di Kalimantan tuh nggak di Kalimantan ya, maksudnya bagian Indonesia itu nggak ada gunung yang cukup tinggi gitu, yang cukup menantang gitu. Walaupun hutannya tantangan banget di sana, hutannya menantang banget di sana. Hutannya pertama mana Mas? Parah gitu. Kalau di sini waktu pas aku kuliah ya, akhirnya aku nyampe ke puncak pertama aku itu dulu Merapi. Kalau yang di Kalimantan? Di Kalimantan itu malah karena gini, aku ngitung itu harus 2000 ke atas ya, 2000 meter ke atas ya. Di Kalimantan tuh belum ya. Bahkan puncaknya Kalimantan pun aku sampai sekarang belum sebenarnya. Karena memang belum ada kesempatan, karena itu jauh banget di dalam hutan. Kalau di sini pertama itu Merapi itu sekitar tahun 2003 atau 2004 mungkin. 2003-2004 gitulah. Itu emang udah diniatin sih, selain datang ke sini, salah satu niatku pertama kali adalah, oke, aku sampai di Jogja, salah satu hal yang harus aku lakukan adalah aku harus bisa sampai puncak Merapi. Nah, habis itu berlanjut. Walaupun sebenarnya nggak setelah itu sih nggak, maksudnya aku nggak terlalu aktif juga ya, tapi adalah beberapa kali. Baru bener-bener akhirnya, karena waktu itu ke Jogja, akhirnya sibuk ngeband gitu ya, jadi aku jarang juga punya waktu
buat aku sendiri gitu ya, istilahnya buat nelusur, buat walang dan segala macam. Pada akhirnya sekitar tahun 2012 kayaknya, 2012 waktu itu pas lagi suntuk-suntuknya garap album gitu, Gandhi ngerti lah berapa suntuknya aku gitu, istilahnya itu udah bener-bener kepala rasanya udah mau pecah gitu, karena aku produserin sendiri, aku mixing sendiri pada saat itu gitu istilahnya. Ada beberapa temen yang nawarin, ini pengen ke Merapi gitu ya, istilahnya. Merapi lagi ya, setelah sekian tahun aku nggak Merapi ya, aku Merapi lagi. Oh ya boleh deh ikut. Nah dari 2012 itu tuh mulai akhirnya kecanduan lagi, kecanduan, dan itu bisa mungkin setahun itu aku naik 6-7 gunungan mungkin dalam setahun gitu ya. Dan memang ada bahkan yang lebih parah itu, ada 1 bulan itu 3. Jadi hampir kayak bisa dibilang per minggu tuh aku naik 1, minggu depan aku naik 1, minggu depan aku naik 1 gitu loh. Nah itu sampai ke sini sih, sampai ke sini. Walaupun sekarang karena memang kesibukan dan segala macam, akhirnya aku harus cari waktu yang pas gitu ya istilahnya. Tapi juga ini sih istilahnya, pekerjaanku tuh hitungannya enak gitu istilahnya. Mungkin biasanya aku sibuk banget dalam waktu 4 bulan. 4 bulan aku harus kerja total terus, bener-bener full. Habis itu ada mungkin 2 bulan aku kosong gitu. Nah 2 bulan itu kadang aku manfaatin tuh. Escape-mu ya Mas ya? Escape dulu, karena memang itu pelarianku tuh di situ gitu ya. Itu mungkin salah satu. Dan mungkin sampai sekarang memang aku juga jadi sering nganterin orang gitu lah. Walaupun sampai sekarang ada beberapa seniorku yang maksa aku juga, udah kamu ngambil ini aja deh, sertifikasi APGI gitu ya, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia gitu. Ada beberapa seniorku yang udah ambil aja deh, entar lah. Karena memang udah banyak banget nganter ya. Mungkin termasuk ada beberapa temen di sini yang memang aku pernah antar sampai ke puncak gunung tertentu gitu ya. Nah itu salah satu hiburan gue juga sih, karena serunya gini nih. Serunya itu ketika ada 1 orang gitu ya, atau beberapa orang lah ya, memang mereka belum pernah sampai ke satu tempat yang memang aku bilang luar biasa ya, gitu. Waktu mereka sampai ke atas itu wajahnya tuh mesti berubah gitu. Kita yang nganternya pun jadi kerasa dapat sesuatu gitu. Kepuasan. Ada kepuasan tersendiri. Nah itu mungkin salah satunya kalau gitu. Berarti naik gunung itu escape-mu atau malah bahkan kamu mencari inspirasi di situ, Mas? Iya. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Ada beberapa, aku pernah ngobrol sama orang. Ada temanku dekat lah, anak musik juga. Salah satu tokoh ternama di Jogja juga lah, ada vokalis juga gitu. Karena dia tanpa aku sadar dia merhatiin gitu. Dia lihat channelku, dia ngecek postingan-postinganku dan segala macam. Dia pernah bilang sama aku gini. Ini bukan pelarianmu gitu. Ini nih memang bagian dari kehidupanmu. Oh ya mungkin aku baru sadar, iya mungkin ini bukan pelarianku, ini bagian dari kehidupanku gitu, yang memang ya aku nggak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan kayak gini mau sampai kapanpun gitu, karena memang ini jadi bagian dari dimana aku nyari inspirasi, ini bagian dari dimana aku recharge. Aku harus nge-charge ulang energiku dan segala macam. Nah, itu mungkin salah satu ya. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan seperti ini memang aku lakukan pas sendiri. Karena sendiri itu jauh lebih apa ya? Menarik mungkin kalau aku bilang ya. Kayak apa ya? Meditasi mungkin ya. Bisa dibilang kayak gitu. Memang ya salah satunya meditate ya, memang itu meditasi. Itu meditasi banget istilahnya. Kayak tirakat itu sih. Bisa dibilang seperti itu. Cuma pertanyaan orang kan gini seringnya, apa nggak takut? Selalu kayak gitu. Kalau aku bilang sekarang aku cerita, ya nggak takut lah gitu. Aku pembohong. Enggak, kamu karena gini, bayangin ada satu tempat yang harus kamu tempuh selama mungkin 7, 8, atau 9 jam dari desa terakhir yang memang ini nggak ada apa-apa sama sekali, semuanya cuma hutan. Dan di titik itu kamu sendirian total, tanpa ada lampu, tanpa ada apa, kosong, benar-benar kosong, hutan, tebing, suara anginnya lebih kencang, udaranya lebih dingin, dan di situ kamu sendirian. Nah, kalau aku justru menariknya di situ gitu. Justru menarik bangetnya di situ gitu loh. Ketika akhirnya gini, aku selalu dapat pemikiran kayak gini. Di saat-saat itu tuh, aku nggak perlu dengerin kata orang lain, aku nggak perlu harus memikirkan
opsi yang orang lain berikan ke aku gitu. Dan benar-benar di situ cuma ada aku. Yap. Tok. Nah, dan memang aku selalu ada satu filosof yang memang satu filosof keren lah ya, yang aku quote istilahnya. Ketika ketakutan itu bisa diredam, bisa dihilangkan, ya di situ yang ada cuma kamu. Oke. Istilahnya itu mungkin salah satunya. Jadi aku benar-benar di situ tuh memang aku buat apa ya? Buat ngerasain ya diriku sendiri gitu. Nah, mungkin itu. Jadi Mengenali diri sendiri Mas. ya itu salah satu yang mungkin menurutku penting gitu loh. Karena sekarang kalau dipikir-pikir gini deh. Aku yakin hampir setiap orang gini ya. Kesendirian tuh tabu. Betul. Jadi tabu gitu loh. Sendiri tuh gini deh. Simpel deh, misal kamu deh. Kamu pergi makan atau nonton sendirian. Apa coba komentar temen-temenmu? Ya orang kamu slow istilahnya. Ya, slow, terus Kurang gawean, kurang kerjaan. Masake jomblo, kayak Reza, antisosial, istilahnya kan gitu. Padahal itu kan cara kita untuk ngasih terima kasih ke diri kita sendiri gitu loh. Dengan menyendiri, dengan membelanjakan diri kita makanan kita sendiri gitu, menikmati itu gitu loh. Dan itu penting aku bilang. Orang sekarang ini sudah terlalu, aku bilang gini ya, aku jarang banget sebenarnya nemu orang yang benar-benar ini antisosial. Adapun orang yang benar-benar hanya berkutat sama egonya sendiri, itu banyak. Yang antisosial itu nggak ada, aku bilang gitu loh. Kebanyakan semua orang sekarang selalu cuma mengedepankan ego ya mungkin ya. Pengennya sama orang rame, tapi dia pengen dia jadi yang mengatur sendiri dan segala macam. Itu terjadi gitu loh. Nah, kalau aku bilang ya, orang-orang seperti itu tuh malah orang yang nggak kenal dirinya sendiri gitu loh. Karena kalau dia kenal dirinya sendiri, hal-hal kayak gitu nggak akan terjadi gitu. Itu mungkin sekarang yang lebih banyak seperti itu sih. Orang sekarang ini udah melupakan bahwa manusia itu selain dia makhluk sosial, dia juga makhluk individual. Harusnya dua-duanya balance kalau aku pikir gitu loh. Nah, ketika memang dia jadi makhluk sosial total, ya udah kamu siap-siap aja tergantung dengan orang-orang sekitarmu terus gitu. Iya. Tergantung, mengeluh, jadinya gitu-gitu doang gitu. Betul. Nah, ketika kamu sendiri, kamu mengeluh dengan siapa? Selain dengan dirimu sendiri gitu. Kalau kamu capek ya udah tahan, kalau kamu lapar ya udah cari gimana caranya makan dan segala macam. Ya kayak hal-hal kayak gitu yang memang kalau buat aku ya itu harus dilatih terus ya, harus dilatih terus. Sharing aja sih Mas, aku pernah 2016 apa ya? 14 hari aku sendirian ke Jepang. Aku pulang ke Indonesia itu kayak ini kayaknya merasa hidup. Kayak aku kayak lahir kembali gitu loh. Jadi aku ketika aku berangkat banyak istilahnya duniawi yang tak bawa, tak pikirkan segala macam. Terus aku istilahnya aku berkelana di sana segala macam. Terus akhirnya hari ke-15 apa ya? Aku pulang kayak nggak punya beban aja. Kayak ayo siap, kayak ayo mau ngapain lagi nih gitu loh. Nah, gitu itu salah satu itu kamu contoh konkret istilahnya. Karena jujur banyak teman-teman di luar sana yang nggak pernah nyobain kayak gitu loh. Takut mungkin mereka takut. Nggak berani keluar dari zona nyaman mereka, di orang-orang sekitar mereka gitu ya istilahnya. Dan akhirnya sekarang yang terjadi mereka hanya hidup di sekitar jargon, dikit-dikit jargon receh ya aku bilangnya. Dikit-dikit pasangan, dikit-dikit mantan, dikit-dikit itu doang gitu loh. Ya. Yang iya loh. Iya, benar. Maksudnya aku justru sedih gitu loh ngelihat banyak teman-teman yang pada akhirnya karena gini ya, menemukan diri sendiri gitu ya menurutku tapi ya, adalah hal terpenting. Menemukan diri sendiri itu adalah hal terpenting. Kalau kamu sudah menemukan dirimu sendiri, otomatis habis itu kamu tahu kapabilitasmu apa. Betul. Kalau kapabilitasmu udah ketemu, kamu habis itu bakal ketemu tugasmu apa. Nah, kalau mereka sama diri sendiri aja belum ketemu, otomatis ya dengan gampangnya orang tuh akan diatur, dipindahkan. Ya, misal kayak sekarang lah, dikit-dikit harus swab test, dikit-dikit harus ini, harus vaksin gitu, dipaksa mau, jadi ini nih mau, ditarik sama dunia politik tertentu mau, dan segala macam. Gampang banget orang sekarang disetir gitu. Mungkin salah satunya kalau menurutku ya itu gitu, karena orang memang jarang banget yang ketemu sama dirinya sendiri itu apa gitu loh. Itu salah satu mungkin.